tanpa perlu melakukan analisis yang rumit, yang canggih, itu kita bisa tahu bahwa kemenangan Indonesia atas Brunei itu terjadi karena perbedaan kualitas yang sangat jauh, saudara-saudara. Brunei seperti anak-anak sekolah, sementara Indonesia pemain profesional. Sementara kekalahan Malaysia dari Filipina terjadi karena Malaysia itu terlalu memaksakan bermain ball possession. Tiki taka, mereka ingin mencontoh harimau Malaya chapter Latino, dan itu gagal. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Piala AFF U23 sudah dimulai di matchday pertama dan hasilnya juga cukup mengejutkan, saudara-saudara. Malaysia yang bermain dengan Fergus Terne masuk starting line up. Kemudian si Ubaidillah apa siapa itu menjadi kapten. Kemudian ya main dengan kepercayaan diri tinggi, berusaha ball possession, berusaha menguasai permainan, berusaha bermain tiki taka seperti Spanyol, seperti Argentina, seperti Manchester City. Ternyata justru secara mengejutkan kena counter attack Filipina. Dua peluang emas Filipina melalui counter attack dari sektor sayap kiri, kemudian di crossing ke tengah dan disikat oleh pemain nomor 7 dari Filipina, itu membuat Malaysia bertekuk lutut, menyerah 0-2 di pertandingan pertama Piala AFF U23. Sementara sejam kemudian, 1 jam kemudian, Indonesia menghadapi anak-anak sekolahan, menghadapi Brunei Darussalam dengan perbedaan kualitas yang terlihat sekali cukup jauh, saudara-saudara. Indonesia bermain sangat agresif sejak kick off, langsung mendominasi permainan, mereka unggul segala-galanya. Fisik, teknik, taktik, strategi, postur, kualitas, semua Indonesia mungkin 2-3 level di atas Brunei, dan ya wajar kalau Brunei kalah dengan skor yang sangat mencolok. Menit kedua saja sudah ada gol. Bahkan pemain seperti Jens Raven itu bisa mencetak double hat-trick, 6 gol dalam satu pertandingan, 7-0 di babak pertama dan tambahan 1 gol di babak kedua. Ya karena memang sudah 7-0 ya otomatis secara mentalitas pemain mengendurkan serangan. Ya nggak apa-apa lah, 8-0 itu sudah bagus. Yang penting menang melawan Brunei, dan karena kemungkinan Brunei akan menjadi tim paling bawah di klasemen grup A, ya hasil pertandingan lawan Brunei ya kemungkinan besar tidak akan dihitung. Ya anggap saja pertandingan melawan Brunei itu sebagai pemanasan, sebagai uji coba, sebagai friendly match lah, saudara-saudara. Karena timnya Gerard Van den Berg ini belum pernah menjalani pertandingan uji coba selama pemusatan latihan di Jakarta ya selama kira-kira 1 bulan. Malaysia terlihat jelas sekali bahwa Malaysia berusaha mengkopi apa yang dilakukan oleh seniornya Harimau Malaya ya. Ini tim ini U23 disebut sebagai Harimau Muda. Mereka berusaha mengkopi, meniru apa yang dilakukan oleh Harimau Malaya chapter Latino.
Chapter Latino, saudara-saudara, di pertandingan sebelumnya melawan Vietnam, di pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam, itu terlihat sekali mereka berusaha untuk ball possession. Tim U23 ini ya, berusaha untuk ball possession, kemudian mereka berusaha ball possession, tiki taka, passing pendek, kemudian pergerakan, kemudian menusuk dari wing kanan. Itu siapa itu ya, wing kanannya itu berusaha ditusuk, tetapi ya pertahanan Filipina memang sangat kokoh. Saya tidak bilang Filipina parkir bus ya, tidak. Mereka memang sadar diri. Mereka sadar diri dengan kualitas. Mereka merasa kualitas mereka tidak sebagus Malaysia, sehingga mereka tidak memilih, lebih menunggu. Tidak melakukan inisiatif serangan, tidak berusaha untuk menyerang. Mereka menunggu Malaysia melakukan kesalahan. Mereka bertahan sangat disiplin. Kiper mereka juga cukup bagus, refleksnya juga bagus. Kemudian gelandang mereka, midfield Filipina juga baik. Pertahanan defendernya juga bagus. Sementara Malaysia itu berusaha terlalu monoton kalau menurut saya, saudara-saudara. Berusaha untuk membongkar dengan cara mereka merasa seperti Spanyol, seperti Argentina, sehingga ya ball possession terus, berusaha passing tanpa ada solusi alternatif. Kalau situasinya buntu, situasinya strategi awal tidak berjalan, mereka tidak bisa keluar dari strategi, tidak punya strategi alternatif, tidak punya plan B. Plan A mereka gagal, plan B mereka tidak punya, sehingga ya seperti itu. Ketika kesalahan terjadi, pemain-pemain Filipina dengan cepat langsung melancarkan serangan balik, khususnya dari sayap kiri itu yang memang saya rasa sangat bagus. Dan wingnya Malaysia yang di defensive wing, yang di sektor kanan itu tidak terlalu, antisipasinya terlalu kurang. Sehingga ya dengan mudah, saya katakan ini dengan mudah, Filipina mencetak 2 gol ke gawang Malaysia. Sementara Gerard van den Berg, saudara-saudara, terlihat sekali dia ingin membawa gaya sepak bola Belanda ke tim nasional U23 yang di senior belum bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert karena lawan yang dihadapi Indonesia di level senior itu memang jauh lebih berat. Tentu saja. Jadi di senior Patrick Kluivert masih menggunakan 3-4-3-3-5-2, sementara Gerard van den Berg sudah kembali membalikkan, menggunakan 4-3-3 sebagai dasar. Setidaknya waktu pertandingan melawan Brunei Darussalam itu dia bisa melakukan itu karena memang kualitas Brunei yang seperti yang saya bilang itu jauh tertinggal di belakang, di bawah Indonesia. Dan dengan 4-3-3 ini yang cukup mengejutkan bagi saya adalah Brandon Suneman masuk ke starting line up berduet dengan Ferrari, karena Brandon Suneman ini di eranya Sintayong itu dia sempat beberapa kali dipanggil ke tim nasional junior juga U23, tetapi tidak pernah bisa menghuni masuk ke dalam skuad. Nah, kemudian itu cukup mengejutkan. Kemudian di depan juga dia berani bereksperimen. Jens Reven yang baru pertama kali membela U23 langsung diberi kesempatan mengabaikan Hoki Caraka yang sudah lebih dahulu berpengalaman. Sementara ya di sayapnya saya rasa cukup bagus ya, fullbacknya Doni sama si Syarif, Ahmad Maulana Syarif itu cukup bermain bagus. Dan di tengah Arkan Fikri memang benar-benar habit dia adalah playmaker, pengatur serangan. Sementara Robbie Darwish itu berfungsi sebagai holding midfielder. Walaupun Robbie Darwish ini sebenarnya juga bisa menjadi wingback atau fullback. Dan ya saya rasa hasil penampilan pertama Gerard van den Berg cukup bagus ya, terlepas dari kualitas lawan. Karena kita harus melihat nanti ujian yang sesungguhnya nanti di pertandingan melawan Filipina dan di pertandingan terakhir melawan Malaysia, yang Malaysia sendiri wajib menang. Saudara-saudara, selanjutnya Malaysia akan bertemu dengan Brunei Darussalam dan Indonesia akan berhadapan dengan Filipina. Dalam situasi seperti ini, Malaysia itu berada dalam tekanan. Mereka terancam tidak bisa lolos.
tidak bisa lolos. Sementara Indonesia dan Filipina itu dia punya peluang lebih besar untuk lolos karena ya menang di pertandingan pertama. Malaysia nanti melawan Brunei ya, saran saya sih bermain nikmati sajalah, bermain santai, pemain utama kalian diistirahatkan, kemudian bikin plan B, bikin strategi alternatif, strategi cadangan untuk pertandingan terakhir, persiapan final preparation nanti di pertandingan terakhir melawan Indonesia. Karena begini, kalau Indonesia nanti dikalahkan Filipina, Filipina yang lolos. Dan kalau Indonesia kalah dari Filipina, otomatis pertandingan terakhir melawan Malaysia adalah hidup mati untuk menentukan setidaknya peluang untuk mendapatkan tiket ke runner up terbaik. Tetapi kalau Indonesia menang lawan Filipina, ya pertandingan terakhir Malaysia bisa lolos kalau mengalahkan Indonesia. Dan ini penentuannya itu nanti di situ, saudara-saudara. Dan untuk bisa mengalahkan Indonesia itu tidak mudah, saudara-saudara. Kalau melihat kualitas permainan seperti kemarin, Malaysia terlalu banyak ball possession, umpan-umpannya kesulitan dan macam-macam. Indonesia lebih efektif, dan itu nanti kesulitan lah Malaysia. Jadi ini Malaysia berada dalam tekanan lah. Belum lagi nanti di pertandingan terakhir itu kemungkinan juga penonton juga akan banyak. Kalau kemarin itu waktu matchday pertama itu penonton cuma hanya sekitar 2000 berapa ya, hampir 3000 lah. Pengumuman resminya itu ya, hampir 3000, 2000 lebih sedikit. Itu karena ya memang lawannya tidak terlalu menarik, saudara-saudara. Nah, ini nanti di pertandingan terakhir itu akan menjadi terbaik bagi Indonesia adalah Jens Schreven itu ternyata cederanya tidak terlalu serius, saudara-saudara. Dia hanya kram saja. Dia hanya kram. Jadi waktu pertandingan kemarin melawan Brunei itu dia sempat jadi dalam sebuah momen kira-kira menit 70-an lah, saudara-saudara. Itu dia mengejar bola, jadi dapat passing dari belakang, dia mencoba berlari, kemudian dia terhenti, terjatuh. Dia berhentilah, dia tidak kakinya kesakitan. Nah, dia sempat menjalani perawatan, kemudian sempat keluar, sempat ikut bermain lagi, dan terpincang-pincang. Kenapa tidak diganti? Banyak orang yang bertanya, kenapa tidak diganti? Tidak diganti karena Gerard van den Berg sudah melakukan 5 pergantian pemain. Jadi stoknya sudah nggak ada. Stoknya nggak ada sehingga si Schreven itu Jens Schreven tetap dipaksa bermain walaupun dia hanya berjalan-jalan saja, kemudian sedikit pincang. Nah, ini kesalahan dari Gerard van den Berg tidak bisa membaca permainan. Kenapa? Seharusnya kalau saya pelatihnya ya Gerard van den Berg itu di babak pertama saya ganti. Setelah babak kedua itu ya, di awal babak kedua saya ganti. Sudahlah, cukup. 5 gol udah cukup. Gak usah banyak-banyak. Sudah 5 gol sudah cukup. 3 gol aja sebenarnya sudah cukup. Lumayan, 4 gol sudah cukup. Tarik, kasih masuk pemain lain supaya dia istirahat. Istirahat nanti di pertandingan kedua melawan Filipina. Itu yang seharusnya dilakukan. Istirahat, dan lagi pula sudah menang skor telak seperti itu, nggak mungkin sulit lah untuk Brunei mengejar. Nah, itu seharusnya yang dilakukan, tetapi itu ternyata tidak dilakukan oleh Gerard van den Berg. Dia tetap memainkan Jens Schreven, kemudian dia mengganti 4 pemain, baru di menit-menit akhir itu setelah dia mengganti 4 pemain, baru dia memasukkan pemain kelima dan ternyata cedera. Ini kesalahan yang menurut saya tidak boleh terulang. Tidak boleh. Kalau sudah pemain sudah mencetak 3 gol, 4 gol, ya sudah, tarik aja, kasih kesempatan pemain lain. Toh buat apa sih mengejar banyak-banyak gol melawan tim yang nanti poinnya nggak dihitung? Mengembalikan kebugaran fisik dan stamina pemain untuk pertandingan melawan Filipina nanti, Gerard van den Berg harus mencari strategi yang tepat karena ada beberapa pemain Filipina yang menurut saya cukup berbahaya. Si nomor 7 itu yang mencetak gol itu, Otto Bantanau, sama si wingernya yang sebelah kiri itu juga berbahaya.
Itu juga berbahaya. Kemarin itu di pertandingan melawan Malaysia itu Bantanau itu sempat cedera dan dia diganti di babak kedua, saudara-saudara. Dia berjalan menuju bangku cadangan itu dengan kaki terpincang-pincang. Kita nggak tahu apakah si Bantanau ini kemungkinan dia cederanya parah atau tidak. Tetapi saya rasa kalau dia tidak cedera parah, cuma hanya kram saja sama seperti Jens Levens, ini akan menjadi ancaman yang berbahaya karena Filipina ini dia cenderung bertahan, dia sabar. Dia bertahan, dia main dengan formasi yang 4-4-2, saudara-saudara, 4-4-2, kadang juga 4-5-1. Bantanau menjadi striker sendirian di depan, kemudian dia defensif, bertahan dengan sangat rapi, sangat disiplin. Mereka tidak terpancing untuk keluar dari area pertahanan dia sendiri. Dia nggak terlalu terpancing, saudara-saudara. Ketika dia mendapatkan bola, mereka akan langsung melancarkan serangan balik cepat melalui wing, sayap kiri terutama. Sayap kanannya juga bagus sih. Sayap kanannya juga bagus. Jadi ini yang harus diantisipasi ya. Skema Indonesia 4-3-3 juga saya rasa masih bisa digunakan. Yang penting adalah disiplin, tidak membuat kesalahan. Karena kelemahan Indonesia sejak dulu kalah itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh para pemainnya sendiri. Ya semoga nanti ketika Filipina itu tidak melakukan kesalahan, karena ini penting. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Filipina, ya peluang untuk lolos itu besar, karena nanti di pertandingan terakhir akan ketemu dengan Malaysia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibah. Tadi saudara-saudara, tadi hari ini kita bicara tentang hasil matchday pertama dan kemungkinan yang akan terjadi pada matchday kedua dan ketiga Piala AFF U23 2025 Mandiri Cup, saudara-saudara, yang baru saja dimulai berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin hari Selasa tanggal 15 Juli 2025, saudaraku semuanya. Pertandingannya hasilnya seperti itu, saudara-saudara sudah lihat sendiri. Malaysia secara mengejutkan, secara tidak terduga, tidak bisa menghadapi permainan Filipina yang efektif, efisien, mengandalkan counter attack cepat. Mereka punya 2 peluang langsung menjadi gol, sementara Malaysia punya beberapa. Ya, ada berapa ya? Mungkin sekitar 4, 5, 6 peluang chance untuk mencetak gol, tetapi tidak bisa dihasilkan karena Malaysia terlalu bermain mengandalkan penguasaan bola, mengandalkan ball possession, mengandalkan tiki taka. Mereka ingin mencontoh seniornya Harimau Malaya chapter Latino. Tetapi kan sumber daya manusia, sumber daya pemainnya tidak memenuhi syarat ke situ. Malaysia tidak punya kualitas seperti senior mereka, sehingga ya ketika Filipina melancarkan serangan balik cepat, counter attack cepat, pertahanan Malaysia, barisan defense-nya Malaysia itu kerepotan, kesulitan untuk membendung serangan Filipina, dan akhirnya yaitu kalah. Sementara Indonesia mencatatkan kemenangan 8-0. Di babak pertama saja sudah menang 7-0 lewat siapa tadi ya? Double hat-trick. Double hat-tricknya Jens Levens, saudara-saudara. Double hat-trick berarti 6 gol dan Indonesia menang 8-0. Si Raihan Hanan 1 gol, Arkan Fikri 1 gol, dan ini tercipta karena memang kualitas Brunei itu yang beda sekali. Terlihat saudara-saudara, secara postur itu juga mereka kayak anak-anak sekolahan lah. Itu terlihat sekali, permainan di lapangan juga terlihat sekali, keteteran fisiknya juga mereka kalah, segala-galanya kalah. Dan ya wajar saudara-saudara kalau pada akhirnya Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup mencolok.
saudara-saudara. Sekarang kita tinggal lihat pertandingan kedua Indonesia melawan Filipina yang menentukan, karena sekarang rival Indonesia bukan Malaysia lagi, tetapi Filipina. Dan ini pertandingan Filipina menang. Kalau Filipina menang, Filipina lolos. Karena Brunei ini nanti kemungkinan dia akan jadi penghuni klasemen terbawah, sehingga tidak akan dihitung. Jadi anggap aja pertandingan melawan Brunei itu sebagai friendly match. Friendly match. Kemudian setelah ini baru pertandingan yang sebenarnya itu melawan Filipina. Indonesia harus menang. Malaysia juga ya santai-santai dulu aja lah lawan Brunei. Kemudian nanti terakhir baru lawan Indonesia, pertandingan penentuan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.